Hai friend, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Alur Cerita Film Inisial M. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wrath of Man. Film garapan Guy Ritchie yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan seorang penjaga baru di perusahaan truk lapis baja dengan nama samaran Edge yang diperankan oleh Om Jason Statham. Dia ditugaskan untuk memindahkan uang jutaan dolar setiap minggunya ke Los Angeles. Setelah diperkenalkan, teman-teman satu timnya tampak penasaran dengan penjaga misterius ini. Mereka semakin penasaran saat melihat Edge berhasil menunjukkan keterampilan akurasinya dalam bersenjata. Di balik sikapnya yang dingin, Edge ternyata memiliki masa lalu kelam yang membuatnya ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Siapakah identitas Edge sebenarnya? Lantas, apa motif Edge bergabung menjadi penjaga keamanan? Nggak usah kelamaan, langsung aja colok headsetnya, tutup posisi duduk, dan mendekat ke wifi tetangga. Kita masuk ke alur cerita film Wrath of Man. Gas! Film diawali di sebuah tempat, dan terlihat dua orang penjaga keamanan yang sedang melakukan tugasnya, yaitu mengantar uang dengan mobil lapis baja. Namun, tiba-tiba di tengah jalan mereka dibegal oleh sekelompok orang yang menyamar sebagai petugas jalan tol. Setelah menghabisi kedua penjaga tersebut, para perampok ini mengambil semua uang yang ada di dalam mobil. Scenes pun kemudian berpindah ke adegan seorang pria yang bernama Edge, sedang melakukan interview untuk mendaftar bekerja sebagai penjaga pengiriman uang di perusahaan tersebut, setelah mendapatkan info loker dari Job Street. Terry memberitahu kalau perusahaan mereka baru saja kehilangan dua orang penjaga yang diakibatkan pembajakan oleh perampok. Tak selang lama, datang seorang yang bernama Bullet yang mengajaknya untuk melakukan beberapa tes agar bisa lulus. Di sini Bullet memberitahu kalau untuk lulus dia harus mendapatkan nilai minimal 70% sebagai standar lulus untuk bekerja di perusahaan tersebut. Edge akhirnya lulus dengan nilai tepat 70 sesuai standar kelulusan perusahaan tersebut. Setelah resmi menjadi pegawai di sana, akhirnya dia diperkenalkan dengan beberapa orang rekannya yang bernama Dave dan Bob. Edge kemudian diberikan sepucuk senjata dan APD-nya dalam bekerja. Di sini, Edge langsung mendapatkan tugas pertamanya dengan rekannya yaitu Bullet dan Dave. Mereka bertiga kemudian tiba di sebuah bank untuk melakukan pengiriman uang sebesar 2 juta dolar. Misi pertama Edge ini diselesaikan dengan mulus dan tanpa kendala apapun yang berarti. Dan setelahnya Edge diajak oleh Bullet dan kawan-kawan untuk bermain biliar di sebuah pub. Di sini, John yang tadinya rekan Dave merasa jengkel karena posisinya yang sekarang digantikan oleh Edge. John berusaha memprovokasi Edge di sana, dan dengan tenang Edge mampu mengatasinya tanpa adegan saling koplok. Di keesokan harinya, kembali Edge, Dave, dan Bullet melakukan pekerjaannya mengantarkan uang. Namun karena Bullet yang tak kunjung kembali, akhirnya Dave menghubunginya. Dan ternyata Bullet telah disandera oleh perampok di sana. Kemudian Dave disuruh untuk mengemudi ke sebuah tempat demi menyelamatkan rekannya. Terlihat Bullet yang dikoplok perampok tersebut sebagai tanda keseriusan dan bukan main-main. Dave kali ini terlihat sangat panik, tapi tidak dengan Edge. Perampok ini kemudian menyuruh melemparkan kantung uang ke dalam mobilnya, yang berada tepat di belakang truk mereka. Namun, Edge yang memiliki IQ di atas rata-rata ini melemparkan uang ke samping mobil, agar perampok turun dari mobil dan Edge bisa menghajarnya. Benar saja, akhirnya semua perampok itu pun dibabat habis oleh Edge. Sepulangnya, mereka bertiga diinterogasi oleh agen di dalam ruangan bosnya, yaitu Terry. Di sini, Edge juga diperlihatkan rekaman CCTV dari aksi perampokan sebelumnya, yang dimana telah menewaskan dua pegawai tersebut, guna menyelidiki ada tidaknya keterkaitan dengan kasusnya saat ini. Usai diinterogasi, Terry menyuruh Edge untuk beristirahat sesuai SOP perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan. Kemudian, datang pemilik perusahaan Vortico yang bernama Black Hole, malah meminta Edge untuk tetap bekerja karena berkat Edge lah rating perusahaan mereka naik drastis. Sementara itu, terlihat dua agen yang tadi menginterogasi sedang menghubungi atasannya, yang bernama King. Yang sepertinya mereka berdua mengenali sosok dari Edge yang sebenarnya. Lalu King menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura tidak tahu siapa Edge sebenarnya, dan membiarkan Edge tetap bekerja di sana. Di rumahnya, Edge kedatangan tamu yang bernama Kirsty, yang memberikan Edge tumpukan dokumen mantan personel dari Vortico tempat dirinya bekerja. Kemudian, Edge pun langsung memeriksa berkas tersebut.
Di tempat kerjanya, Edge mendapatkan pujian dari rekan-rekannya semenjak insiden sebelumnya, di mana ia berhasil mengalahkan perampok yang berusaha membegalnya. Kali ini, Edge melakukan tugasnya yang hanya ditemani Bullet. Apesnya, mereka berdua kembali mengalami usaha pembegalan oleh sekelompok perampok. Namun, anehnya perampok yang tadinya sok keras seketika nyali mereka menciut dan kabur. Setelah Edge memperlihatkan wajahnya kepada mereka, gokil. Bullet yang merasakan ada keanehan pada kejadian itu mencoba menceritakannya kepada Dave. Mereka berdua mulai curiga kepada sosok Edge yang sebenarnya, di mana nampak perampok itu begitu ketakutan setelah melihatnya. Scenes pun beralih ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat Edge yang sedang menemui anaknya yang bernama Doggy dan berbicara tentang rencana mereka menghadiri pertandingan yang akan mereka tonton. Lalu tiba-tiba Edge mendapatkan panggilan telepon dari Mike yang memintanya mengawasi sebuah truk mengantar uang. Edge yang tadinya sempat menolak akhirnya dia menyetujuinya dan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada anaknya. Kemudian, Edge memberikan informasi tentang mobil pengantar uang tersebut kepada Mike dan meninggalkan anaknya di dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil pengantar uang itu dihadang oleh sekelompok perampok yang menyamar sebagai petugas jalan tol. Dan ini menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di scenes awal film. Dan saat aksi perampokan terjadi, di sana terdapat Doggy yang sedang menunggu makanan di dalam mobil. Namun sayangnya, karena Doggy menyaksikan langsung aksi penembakan yang dilakukan salah seorang perampok, hal tersebut membuat perampok itu langsung mendatangi Doggy dan menembaknya. Edge pun harus menerima tembakan dari perampok barbar ini, setelah mencoba berlari ke TKP untuk menyelamatkan anaknya. Kali ini, ternyata Edge berhasil selamat dari tembakan itu. Namun, sayangnya anaknya harus tewas dengan luka beberapa tembakan di bagian tubuhnya. Dan inilah alasan Edge mendaftar sebagai penjaga keamanan, demi membalaskan dendam sang anak yang telah dibunuh oleh perampok. Terlihat Edge yang sedang menemui King dan meminta petunjuk darinya, untuk mendapatkan nama-nama pelaku yang telah melakukan perampokan tersebut. Edge yang ternyata adalah bos mafia yang cukup ditakuti di kota tersebut itu pun kedatangan rekannya yang bernama Mike, Mogi, dan Shirley, yang berusaha bertanggung jawab atas insiden tersebut dengan mencari nama pelaku yang telah membunuh anaknya. Namun dari semua orang yang telah diinterogasi oleh Edge, dia tidak menemukan pelaku pembunuhan anaknya. Kali ini, Edge kembali bertemu dengan Kirsty, yang membuatkannya dokumen palsu agar dirinya bisa mendaftar sebagai petugas keamanan Vertigo dan mencari tahu siapa pembunuh dari anaknya. Dia juga memberikan hasil otopsi anaknya kepada Edge. Di tempat lain, terlihat sekelompok pensiunan militer yang lagi gabut dan saling berkeluh kesah, mengeluhkan hasil yang mereka terima sangatlah sedikit, sehingga mereka menginginkan pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak. By the way, kelompok ini dipimpin oleh sersan yang bernama Sersan Jackson dan salah satu anggotanya yang bernama Jan. Ternyata kelompok ini adalah sekelompok perampok yang menyamar menjadi petugas jalan tol 5 bulan yang lalu. Dan Jan adalah orang yang telah membunuh anak dari Edge. Kali ini mereka kembali merencanakan misi yang baru. Tidak tanggung-tanggung, Sersan Jackson merencanakan akan merampok gudang penyimpanan uang yang ada di Vertigo. Sesaat sebelum melakukan misinya, terlihat Sersan Jackson yang kecewa kepada Jan dan memberikan sedikit tausiah, karena sebelumnya mereka semua sepakat untuk tidak ada pembunuhan dalam misinya. Dan semua anggota dilarang membeli barang-barang mewah agar tidak ada yang mencurigai mereka. Namun, Jan melanggar semua peraturan tersebut. Saat misi besar tersebut dilaksanakan, Bullet memberitahu Edge bahwa dia adalah salah satu dari komplotan perampok tersebut, dan menyuruh Edge tidak melawan apabila ia ingin selamat kali ini. Bullet juga memberitahu Edge bahwa merekalah dalang dari perampokan pertama, yang pada saat itu para perampok menyamar sebagai petugas jalan tol. Agar mereka semua bisa langsung masuk ke gudang penyimpanan uang di depot Vertigo, perampok ini menyelinap di dalam mobil lapis baja yang dikendari Bullet. Setelah sampai di TKP, para perampok ini mengeksekusi semuanya sesuai rencana yang telah disusun oleh Jackson, termasuk menahan Edge karena dianggap sebagai ancaman, dan berpura-pura menyandera Bullet agar mereka bisa masuk. Tapi hal itu tidak berpengaruh terhadap perlawanan dari anggota Vertigo, dan baku tembak pun terjadi. Meskipun menggunakan APD yang canggih, salah satu dari perampok akhirnya modiar setelah mendapatkan tembakan di bagian leher. Hal ini membuat konsentrasi dari perampok sedikit buyar. Edge yang tak mau melewatkan golden moment ini, dia langsung mengambil pistol dan menembakkan ke arah belakang lutut dari perampok, dan membuat salah satu dari perampok itu pun lumpuh.
lalu membebaskan Terry dan Dave. Edge yang menyamar dengan menggunakan APD si perampok yang tewas, langsung mendekati salah satu anggota perampok yang sedang memasukkan uang ke dalam truk mereka. Meskipun dia bukanlah orang yang Edge cari, Edge tetap membunuhnya. Kemudian, Edge memasukkan ponsel miliknya ke dalam tas perampok yang berisi cuan tersebut, dan menggunakannya sebagai pelacak. Salah satu dari perampok berhasil menembak Dave yang bersembunyi bersama Terry. Edge yang mengetahui hal itu pun langsung melakukan perlawanan kepada perampok tersebut. Di sisi lain, terlihat Bullet si impostor tiba-tiba meminta senjata kepada temannya, dan senjata tersebut malah digunakan untuk menghabisi dua rekan kerjanya. Sementara itu, Edge memberondong komplotan perampok dengan tembakan yang dia ambil dari ruangan senjata Vertigo, dan berhasil mengenai leher dari salah seorang perampok tersebut. Dave yang juga masih hidup, kali ini dia berhasil menembaki salah satu anggota perampok. Sayangnya, di sini Edge harus menerima tembakan dari Bullet yang membuatnya tidak berdaya. Sementara itu, Bullet yang masih hidup mencoba melakukan tipu dayanya untuk memancing Dave keluar, dan langsung membunuh Dave. Ketika Edge dan kawan-kawan berhasil dilumpuhkan, personil yang tersisa hanyalah Jan, Jackson, dan Bullet. Namun, Jackson di sini mengalami cedera yang sangat parah karena terkena tembakan di bagian leher oleh Edge, dan mereka kabur melalui terowongan bawah tanah, sesuai rencana yang telah disusun oleh Jackson. Meskipun dengan kondisi yang sudah sangat parah, Jackson berencana menghabisi Jan, karena dia adalah salah satu anggota yang pembangkang, dan suka melanggar aturan dari kelompok tersebut. Namun sayangnya, Jan berhasil terlebih dahulu membunuh Sersan Jackson. Meski sebelumnya, Jackson telah berkomitmen bahwa siapapun yang tersisa dari kelompok tersebut, maka tugasnya yang masih hidup untuk merawat anggota keluarga yang lain. Namun, Jan gak bakal melakukan hal tersebut. Kali ini, yang tersisa tinggallah Jan dan Bullet. Ketika mereka sedang memindahkan uang yang mereka bawa ke dalam mobil sesuai rencana yang telah disusun Jackson, Bullet diam-diam memperhatikan Jan karena di sini Bullet ingin membunuh Jan. Namun sayangnya, Jan terlebih dahulu menodongkan pistol ke arah Bullet dan menghabisinya. Beberapa hari kemudian, Jan yang sedang berada di dalam kediamannya dengan semua uang hasil perampokannya mendengar sebuah ponsel yang berdering, yang dimana ponsel tersebut adalah milik Edge, yang sengaja dia taruh di dalam kantong berisi uang tersebut. Jan yang mengira Edge menginginkan uang itu, lalu dia diperlihatkan hasil autopsi anak Edge yang telah dia bunuh. Dan dia bilang, "Aku tidak ingin uang antum. Yang aku inginkan yaitu hati, paru, limpa, dan jantung." Tanpa basa-basi, Edge langsung mengarahkan tembakan ke organ tubuh yang tadi dia sebutkan. Dan Jan pun harus modiar di tangan Edge. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini mampu menyajikan adegan-adegan action yang memukau ala Om Jason Statham dengan baku tembak yang menegangkan, dan juga alur ceritanya yang menarik dan tidak mudah untuk ditebak. Selain itu, film ini juga memiliki pesan moral yang cukup kuat, yakni tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tidak ternilai. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami selanjutnya. Dan thank you.